Ngetan niku alime menungsa terbatas. Suatu au. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la na'budu wa la nasta'inu wa la nastaghfiru illa iyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tubbaihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri beserta keluarga panjenengan semuanya yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkesempatan untuk duduk bersama, kumpul bersama di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita, kumpulnya kita hari ini terhitung amalan sholihah, terhitung satu nilai kebaikan. Yang kebaikan itu kita semua berharap. Yang pertama, mudah-mudahan kebaikan kita hari ini dapat menjadi penghapus dari dosa dan kesalahan-kesalahan kita semuanya. Yang kedua, andai kumpulnya kita hari ini berbuah pahala, mudah-mudahan pahala kita hari ini tercurah juga kepada kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, andai duduk kita, kumpulnya kita hari ini adalah sebuah kebaikan, mudah-mudahan telah terwariskan kepada anak cucu kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ada dua hal penting yang perlu kita kaji ulang, sekaligus kita jadikan renungan bersama dalam momen Idul Fitri kali ini. Yang pertama, ada apa dengan ucapan minal aidin wal faizin? Dan yang kedua adalah siapa? Kenapa secara tekstual di dalam Al-Quran hampir tidak ada perintah meminta maaf kepada sesama manusia? Yang ada adalah permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesama manusia yang ada perintah berlapang dada dan memaafkan. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Secara global,
makna minal aidin wal faizin adalah sebuah harapan atau doa semoga kita maupun orang yang bertemu kita, termasuk golongan orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian dan mendapatkan keberuntungan. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah, apakah kita semuanya layak mendapatkan ucapan minal aidin wal faizin? Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Untuk mengetahui kita layak atau tidak mendapatkan ucapan minal aidin wal faizin, mari kita lihat sejenak makna lafaz faizin yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Lafaz faizin yang berakar kepada lafaz faza dalam berbagai macam bentukannya terulang sebanyak 29 kali di dalam Al-Quran. Dan dari 29 kali lafaz faizin terulang dalam berbagai macam bentukannya, hampir seluruhnya mengandung arti ampunan dan kemenangan melawan hawa nafsu. Hanya ada satu, para hadirin, lafaz faizin itu bermaknakan keberuntungan dalam aspek materi. Itu pun ucapan orang munafik ketika mereka lantas menyesal saat diajak berjuang, mereka banyak alasan. Begitu pasukan Islam pulang membawa kemenangan dan berhasil merampas harta rampasan perang, orang-orang munafik dilukiskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 73, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuzu fawzan 'azima. Andai kata kemarin saya ikut mereka, pasukan muslim berjuang, tentu saya akan meraih keberuntungan yang besar. Dalam arti keberuntungan apa? Mereka berharap mendapatkan bagian dari harta rampasan perang. Hanya satu kata itu, fauzan faizin, mengandung makna materi. Tapi selain itu 28 kali terucap oleh Allah adalah keberuntungan untuk umat Islam setelah mendapatkan ampunan. Artinya apa, para hadirin? Dari 28 kali terulang lafaz faizin dalam berbagai bentukannya, ini mengandung bahwa ucapan minal aidin wal faizin itu layak didapatkan oleh mereka-mereka yang telah berhasil meraih ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para hadirin, dalam konteks Idul Fitri muncul pertanyaan, kepada siapa ucapan minal aidin wal faizin itu layak kita ucapkan? Apakah sebatas kepada mereka yang kemarin berpuasa, atau juga dapat kita ucapkan kepada mereka yang tanpa uzur, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, mereka kemarin meninggalkan ibadah puasa bulan Ramadan? Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita mungkin tidak bakalan bisa membedakan nanti panjenengan keluar dari masjid akan bertemu dengan siapa. Apakah yang bertemu dengan panjenengan orang yang kemarin berpuasa atau tidak? Kita mungkin tidak akan bisa membedakan. Lawan bicara kita adalah orang-orang yang kemarin berpuasa atau tidak. Jangankan kita orang lain, keluarganya sendiri saja terkadang tidak tahu kalau anggota keluarganya ada yang tidak berpuasa. Oleh karena itu, para hadirin, menurut hemat kami, ucapan minal aidin wal faizin itu layak kita ucapkan kepada dua-duanya, baik kepada mereka yang mau berpuasa maupun belum sempat dan tergerak hatinya untuk berpuasa. Akan tetapi ucapan minal aidin wal faizin tersebut tentu dengan kandungan makna yang
berbeda. Ini yang harus kita jadikan stres di ucapan ini. Ketika ucapan minal aidin wal faizin terucap kepada mereka yang kemarin melaksanakan saum Ramadan imanan wa ihtisaban, mungkin di dalamnya terkandung harapan dan doa. Semoga Anda kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, dan beruntung mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, andai ucapan minal aidin wal faizin itu terucap kepada mereka yang kemarin tanpa uzur, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, meninggalkan ibadah puasa, ucapan tersebut layak juga diucapkan, namun tentu dengan siratan makna yang berbeda. Minal aidin tidak lantas bermakna kembali ke fitrah, tapi mungkin teriring doa, semoga Anda kembali ke rel yang sebenarnya dan menyalahi semua apa yang telah Anda urutkan dari hawa nafsunya. Dan semoga minal faizin Anda juga termasuk golongan orang yang beruntung. Makna beruntung di sini mudah-mudahan ke depan Anda masih diberi kesempatan umur, semoga Anda masih memiliki uluran hidayah dan taufik di masa-masa yang akan datang. Inilah ucapan, tapi berbeda makna dan kandungan harapan. Satu ucapan, tapi tentu makna dan harapannya yang tersirat di dalam ucapan tersebut berbeda maksud. Sekali lagi, karena kita tidak tahu lawan bicara kita itu siapa, maka mumpung panjenengan mulai hari ini ucapkan saja kata minal aidin wal faizin, tapi nawaitukan dengan dua makna tersebut. Andai yang bertemu dengan kita adalah rekan, saudara, keluarga yang kemarin berpuasa, seraya imanan wa ihtisaban, maka dalam hati kita muncul besitan makna. Semoga kita dan panjenengan termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah dan mendapatkan keberuntungan setelah mendapatkan janji Allah berupa ampunan dan segala bentuk dosa. Tapi andai kata lawan bicara kita ternyata orang yang kemarin meninggalkan puasa, maka terbesit juga doa kita untuk mereka. Semoga Anda kembali kepada rel yang sebenarnya, dan semoga Anda termasuk orang yang beruntung, masih diberi untung nanti ke depan dapatkan hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadari Allah wa iyyakum ajma'in. Hal ini penting kami sampaikan, sebab siapapun kita, baik yang kemarin berpuasa maupun yang tidak berpuasa, baik yang kemarin taat atau makin mungkin masih punya kedurhakaan, kita semuanya masih bisa utuh seperti hari ini. Kita masih bisa utuh seperti hari ini semata-mata karena Allah mengedepankan kasih sayangnya daripada amarahnya. Semata-mata kita masih bisa untung seperti ini, kumpul seperti ini, sebab Allah mengedepankan asma Rahman Rahim dan as-Saburnya ketimbang Allah mengedepankan asma Al-Muntakim. Allah adalah Zat yang Maha Penindak dan menyiksa orang-orang yang durhaka. Hadirin hadari Allah wa iyyakum ajma'in. Mari kita pahami dengan baik siapa Allah itu as-Sabur. Huwallazi sabara ala nadril ma'asi wa dhunubi min ibadi wa laysa lahu ajala ila musara'atil intiqamati lahum. Dialah Allah yang Maha Penyabar. Allah sangat-sangat penyabar ala nadril ma'asi, ketika Allah harus melihat berbagai macam bentuk kedurhakaan, wadunub, dan berbagai macam dosa min ibadihi, dari hamba-hambanya termasuk kita semua. Allah betul-betul sabar. Allah sangat penyabar. Kita semua selama ini tidak ada satupun yang kurang dari rahmat dan nikmat Allah. Tapi apa balasannya?
kedurhakaan demi kedurhakaan. Tapi Allah tonton itu dengan penuh sabar. Dan Allah tidak punya ketergesa-gesaan untuk segera menindak, tidak. Bal yantadiruhum, tapi Allah tunggu mereka. Allah tunggu kita semuanya ila rujuk wa taubah. Kapan kita mau kembali? Ma'annahu qadirun 'ala al-istiqamah. Padahal Allah sangat mampu. Andai Allah menindak kita sekarang, Allah sangat mampu. Kita lihat saudara-saudara kita di luar jauh, banjir bandang, tetangga kita pergeseran tanah dan lain sebagainya. Kalau sudah Allah seperti itu, mau apa kita? Ma'annahu qadirun 'ala al-istiqamah. Allah sangat mampu untuk menindak kita ketika kita punya banyak kesalahan. Andai saja para hadirin Allah tidak mengedepankan Rahman-Rahimnya, andai Allah tidak mengedepankan asma as-saburnya, tentu saya pastikan kita tidak ada di tempat yang mulia ini. Sebagaimana Allah gambarkan, walau yu'akhidullahu nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Andai saja Allah menghendaki untuk menyiksa kita, menindak kita sebab kedoliman kita, kedurhakaan kita, mata ra'ilha, niscaya tidak akan tersisa sedikit pun di muka bumi satu pun hewan melata. Jangankan kita, hewan melata yang kecil aja tidak tersisa. Itu andai Allah menghendaki saja, Allah menindak kita sekarang. Oleh karena itu para hadirin, semua kita sebenarnya sudah ditunggu oleh Allah kapan kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Lantas hal yang kedua yang perlu kita renungkan hari ini adalah mengapa di dalam Al-Quran secara tekstual jarang bahkan tidak ada perintah meminta maaf kepada sesama. Apa lantas itu bermakna bahwa minta maaf kepada sesama manusia itu tidak penting? Ada 3 alasan para hadirin. Yang pertama, sikap meminta maaf kepada orang lain itu bukti secara umumnya adalah sikap orang yang telah berbuat salah, dan Allah tidak menghendaki kita untuk berbuat salah. Yang kedua, kenapa perintah meminta maaf di dalam Al-Quran bahkan hadis tidak tersirat secara tekstual? Sebab yang kedua adalah manusia cenderung gampangkan kata minta maaf, sehingga berpotensi setiap manusia mengulang kesalahan demi kesalahan. Padahal Syekh Al-Fatihah mengatakan kita, la sabira ma'al isra wa la kabira ma'al istighfar. Tidak ada dosa-dosa kecil ketika itu dilakukan secara berulang dan terus berulang. Dan alasan yang paling patut ketiga adalah kenapa tidak ada perintah meminta maaf kepada sesama manusia? Sebab perintah meminta maaf kepada sesama manusia include di dalam permohonan maaf kepada Allah. Sudah ada di dalamnya, ikut sekalian dalam perintah memohon ampunan kepada Allah. Bukankah Allah itu tidak akan memaafkan kita selama kita belum dimaafkan oleh sesama? Hadirin, yakinlah bahwa kata maaf dan doa dari orang lain punya efek yang besar bagi kehidupan kita, baik manfaat itu jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Sangatlah beruntung andai kata kita semuanya menjadi orang yang hidupnya mendapatkan kata maaf dan doa dari orang lain. Sebab itu akan menjadi amunisi baru, semangat baru untuk kita lebih hidup sukses dan penuh dengan keberkahan. Itulah hikmah dan manfaat kata maaf dan orang lain jangka pendeknya. Ada manfaat jangka menengahnya. Di
saat kelak kita menghadapi sakaratul maut yang itu datangnya kita semuanya tidak tahu. Siapapun kita ketika telah mampu meraih kata maaf dan doa dari orang lain, insya Allah mudahkan keluarnya ruh kita dari jasad kita. Dan jangka panjangnya adalah ketika kita sudah meraih kata maaf dan doa dari orang lain, insya Allah di yaumil hisab kita semuanya tidak akan tersandera untuk kita segera masuk ke dalam surganya. Oleh karena itu para hadirin, baginda Rasul mengajarkan istighfar kita setiap habis sholat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kita mohonkan ampun li untuk diri kita, wali walidayya untuk kedua orang kita, kedua orang tua kita, wali ashabil hukukil wajibati alayya, juga untuk orang-orang yang mungkin punya hak atas kita, pernah kita sakiti, pernah kita zalimi. Iya, kalau masih ketemu, kalau orangnya sudah meninggal, kalau orangnya sudah tidak punya takat kepada kita, ini yang menjadi permasalahan. Oleh karena itu Rasul juga mengajarkan doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Dan baginda Rasul ketika bercerita tentang yaumul hisab, beliau menangis dengan berkata, inna dzalika ila yaumun azim yaumun yahtajun nas ayyuhammila anhum awzarahum. Hari kiamat, yaumul hisab, proses mahsyar, la yaumun azim, sungguh itu adalah hari yang berat, hari yang begitu besar dan dahsyat. Sebab apa? Setiap kita manusia nanti butuh orang lain yang akan kita limpahkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Nanti kita semua di akhirat akan mencari siapa kira-kira yang akan kita lempar kesalahan kita untuk mengurangi beban kita. Kata Rasul seperti yahtajun nas ayyuhammila anhum awzarahum. Itu kenapa Rasulullah mengatakan inna dzalika yaumun azim. Para hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada akhirnya umur dan hidup kita akan bertemu dengan kata selesai. Umur dan hidup kita pasti kapanpun saatnya akan bertemu dengan kata selesai. Yang menjadi pertanyaan untuk kita bersama adalah saat umur dan hidup kita selesai, apakah sudah selesai pula urusan kita dengan Allah dan urusan kita dengan sesama manusia? Mungkin selama ini kita sering mendengar orang lain mengatakan the time is money, waktu adalah uang. Tapi yakinlah bahwa uang kita tidak akan mampu untuk membeli waktu. Mungkin kita tahu uang kita yang tersisa, tapi yakinlah bahwa kita semuanya sampai kapanpun tidak bakalan tahu waktu kita yang tersisa. Mudah-mudahan kata minal aidin wal faizin yang kita dapatkan hari ini kelak akan kita dapatkan pula saat kita menghadapi sakaratul maut, sehingga kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, mudah-mudahan kelak bisa kembali dengan penuh dengan kesucian dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan dipanggil oleh Allah dengan ucapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi akhrajana karijal fikri al-ahbab al-hujjah hatta wataslahu syumusul ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina al-karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tubba ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin, mari senang kita tundukkan hati dan kepala kita untuk kita bermuhasabah dan berdoa untuk hajat kita, hajat keluarga kita masing-masing, baik hajat dunia maupun terlebih hajat akhirat kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Ghaffar, ya Ghaffar, innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Ghaffar. Ji'na ilaika bi kasratil dzunubi wal isyan. Ji'na ilaika bi kasratil dzunubi wal isyan. Ya Allah, mungkin kami yang duduk dan kumpul hari ini tidak layak untuk mencapai rahmat-Mu. Akan tetapi ya Allah, kami yakin, hakul yakin, rahmat-Mu lah yang akan mencapai kami. Sebab kami yakin rahmat-Mu tidak membedakan siapapun diri kami. Hari ini kami hadir di hadapan-Mu ya Allah, di kasratil dzunubi wal isyan, dengan membawa berbagai macam bentuk kedurhakaan, dosa dan kesalahan serta kekhilafan kita yang kami sembunyikan maupun yang kami terang-terangkan, yang besar yang kecil, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada sesama. Kami semuanya bawa hari ini semua kesalahan-kesalahan kami untuk kami mohonkan ampunan kepada-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan-kesalahan hidup kami, kesalahan kedua orang tua kami, ayah ibu kami. Mereka lah orang yang paling berjasa dalam hidup kami, dalam baju yang kami pakai hari ini, dalam status yang kami miliki sekarang ini. Di dalamnya ada doa keprihatinan orang tua kami. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Antas syakur. Ya Allah, kami yakin padalah Zat yang Maha menerima sekecil apapun kebaikan yang kami kerjakan. Oleh karena itu ya Allah, andai kemarin selama bulan Ramadan ada kebaikan yang kami lakukan, terimalah kebaikan-kebaikan tersebut ya Allah, sebagai bentuk kafarat penghapus dari segala bentuk kesalahan dan dosa kami. Dan andai setiap kebaikan yang kami kerjakan itu berbuah pahala, limpahkan pula pahala yang kami dapatkan selama kami hidup, selama ruh ada di dalam jasad kami, dan kami melakukan sebuah kebaikan sekecil apapun, dan itu berbuah pahala, limpahkan pahala itu ya Allah juga kepada kedua orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada keluarga kami, untuk anak-anak kami ya Allah, juga semua putra putri yang hamil di dalam sholat berjamaah ini ya Allah, untuk generasi penerus kami, anak-anak kami, sehatkan mereka ya Allah, bimbing hidup mereka, futuhkan hati dan pikiran mereka,
untuk menangkap ilmu dan hikmah sebagai harapan terakhir kami. Mungkin kami sebagai orang tua miskin ilmu dan miskin amal, kami hanya berharap kelak kami terantarkan saat kami kembali kepadamu. Semoga anak-anak kami ada di sisi-sisi kami dengan membaca ayat-ayat, dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, sehingga sebagai orang tua kami kelak tidak merasakan sakitnya sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut. Hawil alaina bisa berarti. Tolong wafatkan kami semua ya Allah di tempat yang baik, dikelilingi orang-orang yang baik, dan tuntun kami mengakhiri hidup dengan kalimat-kalimat yang baik. Kami duduk berangkat bersih ya Allah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kami semua duduk berangkat bersih ya Allah. Tolong kembalikan kami dalam kondisi bersih ya Allah. Radiyatan lak. Seburuk apapun kami ya Allah, kami sadar akan rahmat dan nikmat-Mu. Mungkin saat ini kami terleset, mungkin saat kemarin kami akan ke kiri-kiri, dan tolong luruskan kami ya Allah. Ingatkan dengan fadl dan nikmat-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya mujibas salihin. Ya Allah, tidak ada satupun di antara kami yang hadir hari ini yang tahu kapan dan di mana akan Kau ambil kembali ruh kami, akan Kau wafatkan kami. Mungkin esok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, bulan depan. Tidak ada satupun di antara kami yang tahu kapan kami akan berpulang. Oleh karena itu ya Allah, mimpi hidup kami, keluarga kami, masyarakat kami untuk terus berjalan di atas syariat-Mu, dan kapanpun wafatkan kami ya Allah, wafatkan kami dengan husnul khatimah, wafatkan kami dengan husnul khatimah, wafatkan kami dengan husnul khatimah. Amin ala dinil Islam, amin ala dinil Islam, ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, Allah sangat mencintai setiap majlis diakhiri dengan lantunan sholawat kepada kasihnya baginda Rasul, dan doa kita tidak akan sampai ke sana tanpa bacaan sholawat kita kepada Rasul. Oleh karena itu kami mohon semua jamaah untuk berdiri, semua jamaah untuk berdiri. Kita sampaikan sholawat kepada baginda Rasul. Semoga beliau syafaat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu
Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Ya Habib. Salam alaika. Iman